sampai ke Nias boleh saya cerita? Siap, boleh Pak. Iya, jadi sejak saya menerima telegram, saya ditempatkan di Nias ini, saya waktu itu sempat bertanya-tanya. Mediator. Baik, selamat siang kepada semua pemirsa kami. Rizwan Mediator kembali hadir di ruang dengar Anda. Pada saat ini kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Kapolres Nias, yang mana beliau baru memulai tugasnya beberapa waktu terakhir di Pulau Nias. Tentu sekali famili Rizwan Mediator penasaran atau ingin melihat, mendengar himbauan-himbauan Bapak Kapolres kita yang baru. Bersama ini kami telah ada di meja podcast kami. Selamat siang Bapak AKBP Lufti SIK. Selamat siang dan juga selamat siang kepada seluruh pemirsa Rizwan Mediator. Pada kesempatan siang ini saya cukup senang ya ketemu Bang Gultom melalui podcastnya. Salam kenal ya, karena saya baru tadi disampaikan Bang Gultom baru beberapa waktu yang lalu menjabat Kapolres Nias. Baik Pak, terima kasih. Langsung aja Pak ya ke topik kita Pak ya. Ya. Nah, setelah sampai di Kepulauan Nias Pak, bagaimana Bapak melihat suasana iklim Nias dengan adat istiadatnya yang sangat ramah ini Pak? Oke, jadi sebelum sampai ke Nias boleh saya cerita? Siap, boleh Pak. Iya, jadi sejak saya menerima telegram, saya ditempatkan di Nias ini, saya waktu itu sempat bertanya-tanya bagaimana kondisi Nias yang saat ini. Jadi ada sempat kawan-kawan kami yang bercerita banyak hal-hal yang masih tempo dulu. Iya. Ya. Saya sempat khawatir ceritanya kayaknya kok serem-serem gitu ya. Nah kemudian ada juga kawan-kawan yang menceritakan, wah ini sekarang sudah luar biasa perkembangannya. Kemudian sudah ada pesawat yang menjangkau ataupun mendarat di Kepulauan Nias. Nah ini yang istilahnya menghangatkan ataupun meredam ya cerita-cerita yang sebelumnya, sehingga saya berpikir wah kalau sudah ada pesawat pasti Nias ini cukup ramai saya gitu. Karena apa? Kalau ada pesawat tidak mungkin tidak ada penumpangnya kan? Nah pasti akan ramai gitu. Akhirnya kami tenang. Nah, begitu kami serah terima waktu di Medan, kami serah terima dengan Pak Wawan pejabat sebelumnya. Kemudian setelah serah terima besoknya kami berangkat. Nah, kebetulan satu pesawat sama beliau. Nah, juga beliau bercerita banyak tentang Nias ini, dan belum lama ya, kurang lebih 1 minggu kami keliling, ternyata luar biasanya sih. Informasinya Bapak dari Kalimantan dulunya Pak ya, dari sebelum di sini Pak ya? Betul. Jadi bukan dari Kalimantan sih. Kalimantan itu tugas yang sebelumnya lagi. Jadi sebelumnya saya berdinas di lembaga pendidikan, di pusat pendidikan lalu lintas di Serpong. Jadi para polisi lalu lintas di sanalah sekolahnya. Gitu Pak. Iya. Dan sebelum di Serpong itu saya bertugas di daerah istimewa Yogyakarta. Nah sebelum di Jogja baru di Kalimantan saya. Tugas awal di Kalimantan. Kalau sekilas Pak, budaya di sini dengan di Kalimantan apa tidak ada miripnya Pak? Karena saya lihat juga Kalimantan memegang teguh adat istiadat itu. Sama, iya. Ada mirip-miripnya. Jadi di sana juga masih ada istilahnya budaya adatnya dan sama-sama. Jadi kalau ada mungkin hal-hal yang tidak pas dan sebagainya, mereka diselesaikan secara adat gitu. Iya, masih ada. Berarti dasar-dasarnya sama Pak ya, dengan di sini Pak. Iya, betul. Baik Pak, kita masuk ke ini Pak, program-program strategis Bapak ke depannya di wilayah hukum Polres Nias Pak. Baik, Pak Gultom. Jadi saya sejak masuk di sini ya, jadi berbincang-bincang dengan Kapolres sebelumnya,
ada beberapa hal yang mungkin ini program-program beliau yang akan saya lanjutkan. Saya melihat bagus ya. Baik itu komunikasi, saya melihat Pak Wawan ini cukup luar biasa. Karena apa? Begitu ada suatu kehangatan, keakraban ini terlihat, walaupun saya belum lama bertemu beliau, karena yang jelas beliau ini kakak kelas saya, senior saya. Nah, makanya saya melihat sambutan yang luar biasa oleh personil Polres Nias ini, baik dalam waktu acara kenal pamit dan juga pada saat acara di Pendopo beberapa hari yang lalu. Beliau ini cukup dekat juga dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan yang lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin akan kami lanjutkan, dan beliau juga menyampaikan bahwa kedewasaan yang beliau berikan kepada seluruh personil Polres Nias ini dampaknya juga cukup bagus. Nah, ini hal-hal ini juga akan kami lanjutkan, dan tentunya ada beberapa hal yang mungkin yang perlu kami evaluasi nantinya, mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan dan sebagainya. Itu. Kalau di bidang sosial masyarakat Pak, termasuk komunikasi dengan tokoh-tokoh, ada tokoh-tokoh masyarakat, apakah Bapak sudah ada merencanakan ke depan? Jadi sebenarnya bukan sudah merencanakan, kami sudah melaksanakan, tapi belum semuanya. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu kami sempat kunjungan ke salah satu pengurus gereja. Kemudian juga kami kemarin ke wilayah Nias Utara ini ke pondok pesantren, kan? Kemudian juga sempat ada beberapa gereja di wilayah sana, dan juga ada yang silaturahmi ke kami. Nah, kebetulan kami barusan tadi pagi menerima dari Kemenang. Ya, jadi kami juga berharap ya, sebenarnya kami ingin sekali berkunjung satu persatu. Namun demikian tentunya kami harus menyesuaikan agenda atau jadwal kami, tapi kami juga membuka diri kalau ada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan sebagainya yang ingin silaturahmi di kantor kami welcome. Ya, jadi intinya tidak ada salahnya kami ke sana, ataupun mungkin ada yang sempat mendahului ke kami terbuka. Interaksi dua arah terbuka Pak. Iya. Nah, di Kepulauan Nias ini Pak, wilayah hukum Bapak ada 4 kepala daerah ini. Betul. Hebat ini Pak. Nah, itu yang luar biasa. Bagaimana Bapak melihat ini? Apakah bagaimana semangat Bapak ke depan tentang 4 mitra kepala daerah, dan apa yang Bapak harapkan kepada mereka mendukung program-program kita? Baik, ini yang luar biasa, Bang Utam. Jadi baru dalam sejarah mungkin di kepolisian, khususnya di Indonesia, ini yang satu Polres membawahi beberapa kabupaten dan kota, ya, yang mana seharusnya satu Polres itu ya satu kabupaten atau satu kota. Ini merupakan tantangan yang luar biasa. Dan saya juga punya pengalaman yang menarik ya, pada saat saya di Jogja. Nah, kalau di sini ini ada satu polsek itu membawahi beberapa kecamatan. Nah, saya merasakan di Jogja ini terbalik. Jadi ada satu kecamatan ini polseknya 3. Nah, ini kebalik. Nah, jadi kalau di sini satu polsek membawahi beberapa kecamatan, di sana kecamatan membawahi 3 polsek. Nah, namun demikian pengalaman yang kami miliki itulah kami jadikan istilahnya suatu pelajaran untuk bertugas di Nias ini. Dan tentunya kami juga seperti tadi Pak Butang sampaikan bahwa ada 3 kepala daerah, 1 wali kota. Nah, ini yang tentunya kami juga sudah berjumpa pada saat acara di Pendopo. Kami juga sudah sampaikan bahwa kami perlu dukungan support dari beliau-beliau. Makanya kami juga berharap nanti ada misalnya suatu sinergitas antara kepolisian maupun dengan pemerintah daerah. Intinya kami jalin komunikasi, jadi tidak harus kami menunggu dari pemerintah ataupun
kota. Nah, kalau kami punya hal yang harus kami selesaikan, kami juga mendahului. Intinya supaya kembali lagi kondusivitas di wilayah Nias ini yang saat ini sudah luar biasa, ini tetap terjaga. Nah, wilayah hukum Bapak ini kan luas ini Pak, 4 daerah dan banyak yang berada di daerah pedalaman-pedalaman. Nah, ini sangat menarik Pak. Kalau Bapak Kapolres yang terdahulu, mereka sering juga ke sana Pak, naik trail. Kalau Bapak sendiri menjangkau mereka bagaimana Pak kira-kira dalam angan-angan dulu Pak? Iya, jadi memang ya kebetulan juga baru kurang lebih 1 minggu ini kami mencoba mengelilingi atau berputar di wilayah-wilayah yang dalam kota, sementara sampai yang pedalaman-pedalaman kami belum. Nanti tapi tidak akan kami biarkan begitu saja, seiring berjalannya nanti pasti akan kami jangkau. Nah, kami juga sudah diberikan atau disampaikan oleh pejabat lama, oleh Pak Wawan, bahwa ada motor trail yang bisa untuk menjangkau. Nah, insya Allah nanti mungkin ke depan juga mungkin itu akan kami lanjutkan. Itu. Nah, mungkin Pak Wawan atau BP Wawan bisa kita lihat secara umum, baiklah kinerjanya pada periode yang lain Pak. Apa kira-kira Pak bocoran-bocoran yang beliau sampaikan kepada Bapak untuk melanjutkan program-program beliau yang belum tuntas Pak? Untuk membantu gitu Pak. Baik, jadi memang disampaikan beberapa hal-hal yang belum tuntas ya. Jadi ini terkait dengan perkembangan situasi dan sebagainya. Kemarin beliau juga menyampaikan bahwa mengingat luasnya wilayah hukum ini, Pak Wan menyampaikan bahwa akan ada bantuan dari pemerintah daerah terkait dengan untuk pembangunan markas Brimob. Nah, markas Brimob ini alangkah bagusnya juga akan kami lanjutkan, akan kami follow up sejauh mana bantuan itu dan seperti apa bantuannya, apakah sampai tidak hanya lokasi atau sampai bangunan, nanti kami akan follow up. Kemudian ada beberapa rencana pembangunan kantor yang baru, misalnya Polsek maupun Pospol, itu juga akan kami follow up. Nah, kami juga tidak terlepas itu, kemarin beliau menyampaikan kalau dilihat dari secara DSP personil Polres Nias ini sebenarnya cukup besar. Namun realnya ya, kalau kita lihat DSP itu kurang lebih 1.150 sekian. Nah, itu DSP-nya. Namun yang real saat ini itu hanya kurang lebih 460 sekian. Jadi separuh lebih kurang kan. Nah, kemarin Pak Wan menyampaikan juga pokoknya jalin terus dengan komunikasi ke atas secara vertikal terkait dengan SDM sumber daya ini. Nah, kami juga akan follow up karena yaitu tadi wilayah yang begitu luas dengan personil yang cukup terbatas, tentunya kami akan terkendala. Jadi antara lain itu dan masih banyak lagi yang mungkin akan kami tidak lanjuti karena beliau menyampaikan walaupun saya sudah pindah, saya siap komunikasi. Nah itu, jadi sekali lagi jalanan komunikasi ini yang penting. Ya, ibaratnya saya ibaratkan sama dengan halnya saya memberikan penyampaian kepada anggota, komunikasi itu sangat penting. Ya, contohnya kalau kita gambarkan, kita ibaratkan sebuah air yang mengalir melalui pipa untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai suatu kran, misalkan kran air sana. Kalau di tengah tersumbat, ya otomatis kerannya tidak ngalir dan air ini akan mencari celah-celah atau tempat keluar sehingga air ini tidak akan sampai tujuan ke sana. Ya, ini yang kami ibaratkan. Makanya hal-hal sekecil apapun kalau bisa kita komunikasikan sehingga tujuan atau goal yang ingin kita capai akan terlaksana. Gitu Bang Ilham. Ya, artinya untuk mewujudkan itu perlu dukungan dari semua pihak ya. Betul. Pak, termasuk dari pemerintah daerah dan pihak yang bersimpati. Gitu. Betul. Nah, kira-kira Pak ke depan ini pendirian kantor Brimob ini itu namanya apa Pak kira-kira? Markas apa namanya? Nah, tipe? Ya, ini belum kemarin baru nyampaikan katanya mau ada
bantuan terkait pendirian, sehingga untuk Brimob ini akan cover seluruh Kepulauan Nias, penyampaian Pak Wan gitu. Nah, makanya kami tadi bilang kami akan follow up sejauh mana ini. Nah, kalau masalah tipe-tipe kami belum bisa menentukan, kami baru mau follow up ini informasi dari Pak Wan seperti itu. Kalau lahannya Pak kira-kira sudah ada atau sudah ada yang bersedia menghibahkan? Sudah sampai ke sana belum Pak? Kemarin sudah ada yang Pak Wan menyampaikan sudah ada lokasi yang disiapkan. Tapi kami belum cek. Ya, kami belum cek, nanti pun ada waktu juga kami sempatkan untuk cek. Kalau sudah cek, nanti kira-kira seperti apa bantuannya, apakah hanya lahan ataupun nanti berikut bangunan, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Tentunya pimpinan juga akan follow up, oh ternyata pemerintah daerah di Nias sudah menyiapkan lokasi maupun anggaran atau bangunan dan sebagainya. Nah, nanti tindak lanjutnya pasti akan di-follow up oleh pimpinan kita. Semoga terwujud ini Pak. Amin. Terima kasih. Dan saya kira masyarakat dan juga family mediator perlu mendukung itu, bersatu padu untuk mendukung hal tersebut supaya terwujud, begitu Pak ya? Betul. Nah, kemudian Pak, mungkin ada himbauan Kamtibmas Bapak pada masyarakat. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat tentunya untuk mentaati ataupun mengikuti aturan-aturan yang mungkin sudah ditetapkan, baik itu regulasi atau aturan itu oleh pemerintah ataupun mungkin adat. Nah, itu perlu kita junjung tinggi bersama. Nah, sekali lagi, di samping itu apabila ada suatu hal atau permasalahan, itu bagus, alangkah bagusnya kita komunikasikan. Jangan istilahnya kita mencari solusi sendiri yang tentunya mungkin dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan pada saat penyelesaian permasalahan, sehingga jalinan komunikasi itulah yang mungkin perlu kita laksanakan. Contoh kecilnya tadi sudah saya gambarkan, barangkali masyarakat ada permasalahan, silakan kami welcome, datang saja ke kantor, apa permasalahannya. Nah, barangkali nanti kami bisa bantu untuk cari solusi dan sebagainya, ya kita selesaikan bersama. Begitu juga harapan kami terkait dengan tugas-tugas kami di lapangan, ya, apabila ada hal-hal yang kurang pas, ya tolong sampaikan. Nah, datang ke sini sampaikan, Pak, kami seperti ini. Nah, kita akan cari solusi jalan keluar gitu. Ya. Terakhir ini Pak. Ya. Di Kepulauan Nias Pak termasuk tergolong tinggi Pak ya, penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia Pak. Ke depan kira-kira apa langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan untuk menekan kasus seperti itu? Betul. Baik, ini saya kemarin juga disampaikan oleh Pak Wawan. Terkait tingginya angka penganiayaan yang bahkan hilang nyawa seseorang. Nah, ini juga ke depan kami akan merangkul baik tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menyentuh para masyarakat ini bahwa hal-hal atau permasalahan-permasalahan itu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Supaya apa? Nah, tentunya baik melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, ini perlu kita berikan pemahaman bahwa suatu permasalahan itu perlu dikomunikasikan, tidak langsung diselesaikan dengan kekerasan. Ini harapan kami tentunya, sehingga seperti Pak Gudum sampaikan tadi, kejadian-kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggalkan seseorang atau hilangnya sebuah nyawa ini bisa kita minimalkan. Dan sekali lagi tidak terlepas kerjasama kita semua ya untuk mewujudkan, dan tentunya ini harus disentuh dari yang paling kecil dari keluarga tentunya, karena saya juga melihat ada beberapa kasus yang disampaikan Pak Wawan ini sering terjadi juga, penganiayaan ini masih ada hubungan saudara. Ya, makanya kita berharap mari kita junjung tinggi persaudaraan ini, kita eratkan supaya tidak terjadi perselisihan itu harapan kami. Ya, mengeratkan rasa persaudaraan, komunikasi yang bagus, kan gitu itu Pak ya. Betul.
Tidak ada lagi Pak yang lain? Sementara itu, Sementara itu, nanti Pak. mungkin kalau ada hal yang baru, barangkali mungkin ada season lagi kita Siap, kembali podcast lagi. Intinya kami welcome. siap. Terima kasih Pak. Terima kasih atas paparannya yang bernas Pak, dan sangat berarti bagi kami dan juga bagi masyarakat Kepulauan Nias, terlebih di 4 wilayah hukum Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih ke Bang Lutom dan Siap. rekan-rekan pembicaranya. Sekali lagi, mari ya, sama-sama kita wujudkan Kepulauan Nias ini yang aman, damai, dan tentunya ke depan lebih maju dari saat ini. Ya, amin. Yahoo. Baik, saudara famili Rizwan Mediator dimanapun berada, demikian bincang kami dengan Bapak Kapolres Nias yang baru, AKBP Lufti SIK. Beliau memaparkan diperlukan koordinasi kerjasama yang baik dalam menciptakan kondusivitas di Kepulauan Nias. Demikian podcast kami pada hari ini. Yahoo, selamat siang. Selamat siang, Yahoo. Terima kasih Pak.